Halo teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan materi bab ke-13, yaitu tentang failover and load balance. Nah, langsung saja kita mulai ke materinya ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa materi. Yang pertama ada konsep failover and load balance, kemudian yang kedua setting topologi, yang ketiga studi kasus, dan yang keempat yaitu konfigurasi trench route. Nah, kita ke materi yang pertama ya teman-teman. Di sini failover and load yaitu memiliki dua konsep ini termasuk pada fitur yang bisa dijalankan pada vendor mikrotik. Untuk konsep failover dan juga load balance itu deskripsinya sama-sama metode yang digunakan ketika kita memiliki dua jalur ke internet. Nah, jadi misal kita gambarkan pada topologi yang tersedia di sini terdapat satu root dan memiliki dua jalur ke internet. Nah, ke satu di ISP-nya pertama dan yang kedua di ISP yang kedua. Artinya dari semua perangkat klien ini yang terhubung ke router kita maka memiliki dua jalur ke internet. Bisa menggunakan ISP 1. Nah, ini bisa juga menggunakan ISP2. Nah, kalau misal kita sudah memiliki jalur seperti ini, maka ada konsep yang kita terapkan yaitu failover dan load balance. Nah, terkait failover, nanti gambarannya ada di satu ISP yang aktif dan satunya disable atau menjadi backup. Jadi, dari semua klien akan dilewatkan pada satu ISP saja. Kalau ISP yang pertama down, maka ISP yang kedua akan aktif sebagai backup-nya. Nah, kalau load balance nantinya kedua ISP tersebut akan aktif dan bersamaan. Materi yang kedua yaitu setting topologi. Nah, yang pertama kita siapkan topologi yaitu ada net, router ISP 1 dan router ISP 2. Coba cek ISP 1. Yang pertama itu caranya itu buka aplikasi Winbox, kemudian ganti hostname menjadi ISP 1, buka menu sistem, lalu ke identity dan ubah namanya menjadi ISP 1, lalu apply dan OK, lakukan hal yang sama pada ISP 2. Nah, kita hapus dulu atau putuskan kabel dari ISP 1 ke ISP 2. Untuk yang ISP 1 memiliki IP address 10.0.137.146. Nah, kalian bisa cek pada ISP 2, koneksikan terlebih dahulu pada net. Yang pertama, pergi pada terminal ISP 2, kemudian untuk loginnya itu admin, passwordnya kosongkan saja, ketik N, lalu Ctrl+C, kemudian lalu ketik IP address, print, nanti akan ada IP address dan IP gateway-nya. Nanti kalian kasih note agar tidak lupa IP address-nya, lalu masukkan ke Winbox. Nah, setelah berhasil kita coba tambahkan router mikrotik lagi yang bertindak sebagai customer. Nah, nanti glosnya mikrotik yang bertindak sebagai customer itu memiliki dua jalur ke internet. Bisa menggunakan ISP 1, bisa juga menggunakan ISP 2. Lalu, router mikrotiknya dihubungkan ke ISP 1 dan ISP 2. Nyalakan mikrotiknya. Setelah itu, kita coba cek router customer-nya memiliki IP address berapa. Pastikan router customer ini bisa terhubung ke ISP 1 dan ISP 2. Yang pertama itu login menggunakan admin. Kedua, passwordnya kosongkan saja. Ketiga, ketik N lalu Ctrl+C. Kemudian yang keempat, ketik IP address print. Nah, misal masih kosong, berarti langkah yang bisa dilakukan yaitu setting IP address pada Ether 2, pada ISP 1 dan Ether 2 pada ISP 2 yang berfungsi sebagai gateway untuk router mikrotik. Nah, langsung setting saja pada Winbox ISP 2. Yang pertama, buka aplikasi Winbox yang sudah terhubung pada ISP 1, lalu ke IP dan cari yang namanya address. Lalu pilih Ether 2, lalu IP-nya misal 192.168.1.1/24. Kalian bebas mau berapa saja. Nah, kemudian klik apply dan OK, lakukan hal yang sama pada ISP 2 juga. Setelah berhasil setting Ether 2 dari ISP 1 ke ISP 2, selanjutnya kita setting pada router mikrotik yang menjadi customer. Nah, nanti akan jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, kita masuk ke materi ketiga yaitu tentang studi kasusnya teman-teman. Nah, terdapat dua line akses internet menuju ISP dengan kriteria satu aktif, satu backup. Yang aktif hanya satu. Jika ingin berpindah menggunakan jalur internet satunya, bisa dimainkan parameter distance.
Nah, jika main link down, maka jalur internet akan dialihkan menggunakan link backup. Nah, parameternya itu cek, kemudian gateway, distance, atau menggunakan sprint. Nah, study case-nya itu mengkonfigurasinya sederhana, kemudian merubah parameter distance, kemudian cek gateway atau IRP atau ICMP. Nah, konfigurasi sederhana yaitu yang aktif adalah ISP1. Nah, saya akan coba mengganti parameter ISP1 menjadi lebih besar dan artinya nanti yang akan digunakan dalam ISP2 kita coba gedekan distance-nya misalnya ISP1 10, maka jalur internet yang akan berpindah langsung ke ISP2. Nah, itulah cara memainkan failover ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kemudian masuk ke load balance. Nah, di sini ada dua layanan ISP aktif, bisa difungsikan bila kalian ingin membagi jalur internet. Misal untuk Facebook jalur 1, ke YouTube jalur 2. Nah, load balance ini dengan metode ICMP yang merupakan improvisasi dari metode round robin atau load balance. Kemudian sedikitnya konfigurasi load balance, ICMP, kemudian konfigurasi load balance, root rules. Nah, masuk lagi ke study kasus. Di sini ada masih konfigurasi load balance ICMP. Untuk konfigurasi load balance sangat simpel. Hapus dulu di routes yang mengarahkan ke internetnya, lalu konfigurasikan dengan cara masuk pada routing table. Yang pertama, masuk pada menu IP, lalu ke routes. Ini ya teman-teman, masuk ke routes, lalu nanti klik add. Kemudian, untuk DRS address yang DRS address-nya mengarah ke 0.0.0.0. Untuk gateway-nya kita isikan 2 ISP. Kemudian, lalu klik add new value. Nanti gateway-nya isikan IP dari ISP yang pertama, lalu di-apply dan maka nanti sudah terdapat informasi as bahwasanya kita ke internet bisa menggunakan ISP1 dan ISP2. Nah, cara uji coba di VPC1 terlebih dahulu. Yang pertama, klik 2 kali pada VPC1, lalu ketik IP DHCP. Yang ketiga, nanti akan mendapatkan IP address dan gateway-nya. Kemudian lalu ketik ping 8.8.8.8. Nah, ketika sudah berhasil, kita lakukan tranche. Kira-kira VPC1 ke internet menggunakan ISP yang mana? Nah, ketik tranche 8.8.8.8. Bisa dilihat bahwasanya VPC1 kalau mau ke internet, dia pertama-tama melewatkan interface bridge router mikrotik terlebih dahulu, kemudian lewat ke ISP2, setelah itu baru bisa internetan. Nah, lakukan hal yang sama pada PVC2 juga. Terakhir, yaitu trench route. Coba divisi 1 misal ingin ke Google, kira-kira menggunakan ISP yang mana? Yang pertama, ketik IP DNS 8.8.8.8 dulu, kemudian lalu show IP, lalu ping google.com, pastikan sudah berhasil. Lalu kita coba cek, misal divisi 1 ingin ke Google, kira-kira menggunakan ISP yang mana? Kemudian ketik trenchgoogle.com, lalu kalau ke Google dari divisi 1, dia lewat interface bridge, terlebih dahulu baru menggunakan ISP1. Nah, untuk tranche route pertama yaitu pada mikrotik terlebih dahulu, kita buka dulu menu Winbox-nya. Untuk melakukan tranche route bisa pergi pada menu Tools. Seperti ini ya teman-teman. Buka menu Tools. Kemudian, lalu cari yang namanya tranche routes. Tranche routes. Nah, ini ya teman-teman. Untuk tranche route, coba ping 8.8.8. Untuk protokolnya pilih ICMP, lalu kita start. Nanti bisa dilihat bahwasanya dari router mikrotik itu, dia ingin ping ke internet, dia menggunakan ISP2. Nah, untuk tranche route, pada sisi VCP caranya yaitu pertama, ketik IP DHCP, nanti bisa dilihat IP address-nya. Nah, ini IP address-nya ya teman-teman. Nah, kemudian ketik ping 8.8.8.8, range-nya 8.8.8. Jadi kalau dilihat dari topologinya bisa menggunakan ISP2. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian konfigurasi load balance route rules. Nah, konfigurasi load balance itu tidak hanya menggunakan ICMP, tapi kita bisa menggunakan konfigurasi load balance dengan metode router rules. Kita coba menggunakan metode route balance terlebih dahulu. Nah, konfigurasi load balance route rules ini bekerja dengan sistem RSC address. Jadi kita bisa mendefinisikan, misal untuk VPC 1 ketika ingin internetan harus menggunakan ISP 1 dan untuk VPC 2 ketika ingin internetan
harus menggunakan ISP2. Nah, itu bisa menggunakan root rules. Nanti kita akan melihat misalkan kata kuncinya adalah RSC address. Berarti VPC-VPC-nya itu harus memiliki IP yang statik. Kalau kita konfigurasi IP pada VPC-VPC yang menggunakan IP DHCP, nanti konfigurasi di router mikrotiknya akan berantakan. Maka dari itu, kita bisa mendefinisikan VPC itu menggunakan IP statik. Nah, dengan root rules bisa mendefinisikan untuk VPC 1 ingin internetan harus menggunakan ISP1 dan juga ketika VPC 2 ingin internetan harus menggunakan ISP2. Berarti setting rules-nya pada sisi mikrotik customer terlebih dahulu. Yang pertama, biasa kita buka aplikasi Winbox terlebih dahulu, lalu masuk pada menu IP routes, kemudian lalu klik pada bagian menu rules, kemudian klik add, nanti akan ada informasi mengenai RSC address. Nah, di RSC address ini masukkan satu persatu. Misal untuk yang rules pertama mendefinisikan untuk VPC 1. Masukkan IP VPC 1, misal 10.10.10.11. Untuk tabelnya isi mandiri, misal VPC 1, lalu apply dan off. Nah, lakukan hal yang sama juga pada VPC 2. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.